Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Amin. Salatu wassalam syarafil anbiya mursalin sayyidina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala jami'i tabi'in lahum bi ihsanin yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Walhamdulillah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih berkenan melimpahkan nikmat karunia-Nya pada kita semua, bil khusus nikmatul iman Islam, sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah SWT untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita, bil khusus dalam rangka menunaikan tugas utama kita dalam kehidupan dunia ini beribadah pada Allah SWT, dan kita berupaya melandasi semua aktivitas kita dengan niat ibadah pada Allah SWT, sehingga semuanya bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian kita sudah berada di penghujung kalender Hijriah, yaitu Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir. Tidak kurang 20 hari lepas daripada bulan Rabiul Awal. Tapi bukan berarti, ya walaupun mungkin di sebagian masyarakat hingar-bingarnya Maulid belum usai, tapi kalau secara kalender Rabiul Awalnya sudah habis. Apa yang kita bisa ambil yaitu tadi, bahwa sebagai tolok ukur keberhasilan Maulid itu bukan dengan hiasannya yang begitu dan seterusnya atau zahir. Harus all out Maulid, ojo eman-eman gini begitu begini. Ya bolehlah, itu innamal a'malu binniyat. Ya, tapi sebetulnya lebih utama lagi adalah bekas daripada Maulid itu sendiri, dan sesuatu yang diadakan ikhlas dari hati, insya Allah sampai kepada hati. Maka hasil Maulid itu ya setelah Rabiul Awal itu, bukan di Rabiul Awalnya. Rabiul Awal semangat, ya hormat Kanjeng Nabi lah sallallahu alaihi wasallam, itu sudah pantas. Kok sawangannya mati Kanjeng Nabi wanda iling babar belas ya kebacut. Tapi setelah itu apa Maulid itu? Saya sering sampaikan di beberapa majelis Maulid kemarin seterusnya tentang masalah ini, bahwa dulu Maulid itu bisa mengambil kembali Al-Quds. Itu Salahuddin Al-Ayyubi yang mengadakan Maulid itu, yang besar-besaran itu Sultan Mudzafaruddin Ukburi, itu iparnya Salahuddin Al-Ayyubi. Dia kawin sama Rabi'ah Khatun, saudarinya Salahuddin Al-Ayyubi rahimahumullah, yang membangkitkan kembali semangat untuk perlawanan kepada tentara salib ketika itu lagi perang salib itu udah tanggung-tanggung 200 tahun perang salib itu. Ya ganti-gantian tentu orangnya, lakonnya ganti-ganti. Sampai jadi Salahuddin ini, beliau itu hasil didikan daripada madrasah-madrasah yang pencetusnya itu banyak, cuma madrasah itu banyak, cuma pencetusnya yang paling terkenal dua, Al-Ghazali dan Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhum ajmain. Sedangkan Imam Syekh Abdul Qadir itu tobaqotnya di bawah Ghazali sekitar 20 tahun.
kurang lebih kacetnya dengan Imam Ghazali sekitar 20-30 tahun. Dan Imam Abdul Qadir menyusun kitab Ghunyah itu terinspirasi dari Ihya-nya Imam Ghazali, sehingga susunan kitab Ghunyah itu mirip dengan Ihya, rubuk. Dan mulai dari Imam Ghazali mendirikan madrasah dan padepokan sufi di Tus, maka banyak yang lain yang terinspirasi dengan Ghazali, cuma memang beliau terkenal paling masyhur, termasuk Syekh Abdul Qadir Jilani. Dari situ banyak sekali madrasah. Salah satu anak dirinya adalah Salahuddin Al-Ayyubi Al-Qadiri, Thariqatan. Secara thariqah adalah Qadiriyah. Jadi sufi itu bukan hanya bisa zikir. Yang membebaskan Quds ketika itu adalah Salahuddin Ayyubi. Semangat yang membakar orang untuk menyatukan kaum muslimin ketika itu sehingga bersatu melawan tentara salib adalah Rasul SAW dengan maulidnya, yang itu dilaksanakan besar-besaran oleh iparnya Raja Irbil, yaitu Sultan Mudzafaruddin Kukburi, ya, yang disebutkan panjang lebar, dipuji oleh Ibnu Katsir, muridnya Ibnu Qayyim Ibnu Taimiyah, ya, yang menjadi rujukannya orang-orang yang kurang kerjaan itu. Justru dia malah memuji raja, bukan mengatakan ini raja tukang bid'ah begini, malah dipuji. Ini Masya Allah, raja ini zuhud, dia suka ulama begini, dia mengadakan festival lah, malah dipuji sama Ibnu Katsir di tarikhnya beliau Al-Bidayah wa Nihayah. Ya. Dan sebetulnya Ibnu Katsir Sultan Mudzafaruddin terinspirasi dengan Syekh Umar Mulla. Syekh Umar Mulla ulama sekitar tahun 500-an Hijriah, dia mengatakan dia sudah buat tradisi memang setiap 12 itu mengundang para ulama. Tapi Syekh Umar Mulla ya orang yang bersahaja, tidak bukan suatu pengusaha atau apa, dia cuma ulama. Dia mengumpulkan semampu dia daripada ulama-ulama pada 12 Rabiul Awal itu untuk memperingati daripada Rasul SAW. Syekh Umar Mulla mengatakan itu sudah ditradisikan semenjak dulu jadi gurunya. Jadi kalau mau ditarik itu mungkin Allah alam berapa generasi sebelum Syekh Umar Mulla itu. Ini disebut di Al-Bidayah wa Nihayah tentang Syekh Umar Mulla, seorang ulama di Irak. Pertanyaannya, kalau dulu maulid itu bisa melebut kembali Al-Quds, sekarang maulid bisa apa? Apa cuma tola al-badru dan seterusnya, kenceng-kencengan hadrah, lalu begitu buyar. Ya, habis itu buyar sendiri-sendiri karena BDW. PR besar kita, dan terus kalimat itu terus terngiang semenjak saya baca di kitab Haulul Ihtifal bi Maulidi Rasul. Kalimat itu punya Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimahullah, yang beliau mengatakan amat naif lah orang itu kalau mengingat Kanjeng Nabi cuma 12 Rabiul Awal, tapi dia mengingat di setiap gerak-gerik dia. Harusnya cuma 12 Rabiul Awal itu momen yang lebih lebih terasa. Jadi bukan berarti ingat cuma itu lebih terasa. Ibarat kalau saya sendiri Al-Fakir menganalogikan seperti itu tadi, istri, masa ingat istrinya cuma ulang tahun pernikahan, atau ingat anaknya cuma pas hari jadinya, kan tidak mungkin. Ya ingat anaknya terus ingat, ya terus kan gitu. Cuma pas hari itu lewat itu lebih terasa ada yang sesuatu yang lebih istimewa. Lah sama dengan itu, 12 Rabiul itu lebih istimewa. Bukan berarti cuma ingat itu. Nah, PR besarnya setelah 12 Rabiul ini ngapain gitu. Terus bos buyar KPDW, mari tolak alim, mari semua sudah selesai, meraban sudah selesai, serakalan selesai, habis itu buyar. Padahal masih ada warisannya Kanjeng Nabi, yaitu ilmu. Tugas kita yang mengambil warisannya Kanjeng Nabi. Dan sering statement ini saya ulang di banyak majelis. Ya kan, kita lihat anak muda yang ngefans sama artis rebutan ya. Aksesorisnya artis itu direbut. Kok anehnya saya ngaku cinta Kanjeng Nabi, paling banter naik sholawatan, diajak ngaji males. Padahal itu adalah ya itu warisannya Kanjeng Nabi. Ngaku nih jadi kita ini sudah tidak bisa melihat Allah mimpi Kanjeng Nabi atau melihatlah. Kita datang di hadis itu, kita ini loh hadis, baca hadis ini karena hadisnya banyak yang sahih. Insya Allah itu adalah dawuhnya betul Kanjeng
Nabi 90% boleh katakan 90%. Ngelihat belum pasti, tapi dengar dawuhnya insya Allah bisa. Kalau hadir di dengar dawuhnya, masa katanya cinta dengar. Orang kan kalau dengar suaranya saja orang dicintai kan, ya ada setrum, nyetrum. Nah ini kayak biasa. Saya tidak tahu cinta macam apa yang mau digembar-gemborkan, teriak-teriakan sholawat terus suruh ngaji males. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya tidak kata, bukan, jangan ditafsiri bahwa kita sholawatan manakiban doyan kita. Cuma bukan kan ada keberimbangan kan gitu. Mana warisannya Kanjeng Nabi? Nama Rasulullah, faman akhadha bihadzin wafir. Siapa yang mengambil ilmu tadi berarti dia mengambil bagian yang penuh dari warisannya Kanjeng Nabi, kata Rasul. Warisannya para anbiya, kata beliau sendiri. Siapa yang mengambilnya berarti dia mengambil bagian dari warisan para anbiya, termasuk warisan beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang kita selalu puji beliau, selalu kita lulukan beliau ketika kita makhluk qiyam, ketika kita itu warisan. Ya majelis-majelis di rumah jenengan ada TPQ, ada Madin, ya itu warisannya Kanjeng Nabi SAW. Ya kan? Di masjid ada majlis ta'lim, ya itu warisannya Kanjeng Nabi SAW. Mau cari apa lagi? Ya. Kemudian itu PR besar bagi kita. Belum lagi PR besar bagi kita, mohon maaf saya bukan berarti kita membenci atau enggak. Ya, belum lagi sholawatan yang panggung-panggungan itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Macam konser. Saya kok kurang, ya entah ya, saya kok kurang serak. Saya kalaupun datang itu terpaksa karena panitianya kenal saya dan dia kepingin taklim. Untuk taklimnya itu saya datang, saya bukan datang untuk tinimbang iki gak diisi los daun taklim ya wis tak istilah. Apa ya kerungu wis Allah Ta'ala sing nyampein. Mau kerungu 10, ojo 10 kata Rasulullah. La yahdiyallahu bika rajulan wahidan. Kata Rasulullah pada Sayyidina Ali, ya Ali, ketika mau pergi ke Yaman, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ya Ali, sungguh la yahdiyallahu bika rajulan. Allah beri petunjuk satu orang saja dengan berkat engkau itu lebih baik daripada humrun na'am, daripada unta yang merah, kendaraan yang paling mahal. Itu satu orang. 5 orang, 10 orang. Ya kalau urusan sampai itu urusan Allah lah. Ya, tapi saya tertariknya supaya mereka, sebab kalau asumsi saya kalau mereka tidak dengar ngaji di situ, boro-boro mereka mau dengar ngaji di kayak gini, diajak Allah. Kecuali ada fulus baru diiming-iming baru datang. Ada itu. Nah ini satu fenomena yang perlu disikapi. Saya sudah ngomong di beberapa majelis panggungan itu, saya ngomong terus terang tanpa tedeng ngaling-ngaling. Saya ngomong. Dan saya lupa terus mau bicara sama pihak NU, LBM, Lembaga Bahsul Masail. Tolong ini dikawal, disikapi sholawatan kayak gini ini macam mana. Ini sudah bagus, ketimbang konser-konser yang tak jelas itu kan alhamdulillah. Kok yang disebut asmane Kanjeng Nabi alhamdulillah. Bagus, kita tidak mengatakan itu jelek. Tapi lek ngono terus sing ngisi taklim salatmu itu lho. Kadang 11 malam, sholat subuh, wis gak usah ngomong tahajud lah. Sholat subuh apa ya kecanda. Ya terus terang mawon. Tidur tidur normal saja kadang subuhnya Allah. Apalagi tidur macam itu. Ya. Terus kalaupun ngajinya ditaruh jam 11, setengah 12, orang sudah pada kelangopan itu ngaji. Nah iya, lihat. Kadang los, gak ada ngaji sama sekali. Cuma doa-doakan. Terus mengharap syafaat dari Kanjeng Nabi. Saya tidak mempesimiskan orang. Betul. Syafaat insyaallah ta'ala man sholla alaih, dan banyak hadis-hadis, betul. Betul itu semua. Kita akui. Tapi kita kan harus berimbang. Mau HP yang paling bagus. Minta syafaat yang jadi masa syafaat nomor 100.000. Nek cuma bondone sholawat itu pun sholawatnya melu. Tidak tahu antara asik sholawatannya apa asik musiknya saja. Wallahu a'lam bishawab. Ngono yang jaluk syafaatnya si nomor 1. Lah terus sing ngaji ya. Sing ngaji ki oleh demonstrasi ya.
Kalau jenengan demonstrasi, iki lebih kesel ngaji ini, iki bondo sholawatan terus seandainya, kan tidak mungkin Kanjeng Nabi. Logika kita ya, ini harus disikapi. Oleh tentunya ya ulil amri. Ulil amri itu bukan hanya, ulil amri itu asal maknanya yang menguasai perkara. Kalau pada ini yang menguasai perkara adalah ulama. Kalau wewenang ketok palu itu yang menguasai perkara adalah ulil amri. Harus disikapi. Baik itu LBM di NU maupun apa saja. Saya ngomong sama mereka. Di beberapa kesempatan saya bicara masalah ini. Karena serius kan gitu. Apalagi yang ikut itu anak-anak kadang-kadang. Ya itu kan generasi bangsa. Kalau cuma tahunya sekedar itu. Dan saya tes. Saya sengaja kadang saya kasih hadiah. Saya nggak lagi ya berbagi rezeki. Bukan saya merasa sok kaya, tidak. Saya tes. Rukun Islam, rukun iman. Rukun agama, Arkanuddin. Saya nggak ngetes. Ya Allah miris. Islam, rukun iman saja. Kadang kalaupun ya dodok lali-lali. Terus gak imbang ambil teriaknya sama sholawatnya itu gak imbang sama, paham ya? Gak imbang sama, paham ya? Bisa dipahami, jangan ditafsiri macam-macam. Kita gak mau sangat, kita ngomong gini sayang. Eman majelisnya, eman ya kan tua sing ngetokno pondok. Saya lihat ada 1-2 orang kaya yang sengaja rutin ngajakan itu. Dan saya tidak mau datang, 1 kali saya datang Jabar Khotir saja. Begitu saya tidak mau. Dipajang, sholawatan tanpa ada. Dari wala ta'lim. Innalillahi wa inna. Sudah begitu bukan maulid gini. Kalau maulid tiba, Samsudoro insya Allah kita khusyuk. Sedangkan Syekh Muhammad bin Hashim Asy'ari, rahimahullah, Mbah Hashim Asy'ari itu dalam kitab Fathul Mubin, dan saya kutip berkali-kali ini. Itu beliau mengatakan di dalam maulidnya, di dalam kitabnya Fathul Mubin fi mahabbati sayyidil mursalin, An-Nurul Mubin, cahaya yang nyata tentang kecintaan kepada Rasulullah SAW, Sayyidil Mursalin, penghulunya para rasul. Di situ ada 1 pasal beliau mengatakan alamatu mahabbatin, tanda-tanda cinta kepada Rasulullah. Salah satunya beliau menyebut apa? Salah satu tanda cinta kepada Rasulullah, menyebut Rasulullah dengan ta'zim, menyebut Rasulullah dengan penghormatan. Itu koyo tandaan. Nyebut Kanjeng Nabi dengan oke lah, kegembiraan. Kalau kita tidak gembira dengan Kanjeng Nabi, gembira dengan apa? Oke lah. Itu dimakfu kalau orang yang memang sudah gharam. Ada berapa sufi yang memang dia itu sudah tidak bisa menguasai kecintaan, terus dia bereaksi di luar dia punya lain. Itu majdub. Lagi majdub tapi doyan fulus ya. Itu majdub. Supaya artinya fenomena ini fenomena nyata kita hadapi, aneh tapi nyata. Gue cinta aspal asli tapi palsu. Ya memang husnudon kita Rasul pasti menerima lah namanya umatnya. Tapi kan ya itu tadi kita nggak imbang. Mau HP yang paling bagus. Giliran syafaat Kanjeng Nabi sudah popo pokoknya disyafati Kanjeng Nabi. Masih nomor 1.000 ya udah popo mek bondoe sholawat. Ya congono gitu. Kan nggak imbang. Giliran ini urusan dunia kita minta. Kita urusan sampai ke akhirat. Sa'ulasir. Sa'ono. Ini PR besar. Terutama setelah maulid. Dan harus kita gaungkan terus. Ya. Yang bertanggung jawab siapa? Ya ulil amri. Para kiai. Para ulama. Orang yang didengar suaranya. Bukan punya ilmu. Ya, punya ilmu insya Allah banyak. Tapi tidak semua didengar. Kadang yang didengar tapi tidak punya ilmu. Kadang punya ilmu tidak didengar. Ya suaranya yang didengar suaranya itu harus bicara. Baik itu lembaga Basul Masail baik di NU di MUI mungkin. Paling tidak menyikapi fenomena yang ada harus dibagaimanakan. Itu fenomena yang ada, kalaupun diarahkan apa arahan untuk mereka-mereka yang mau mengadakan seperti itu. Kan harusnya Pak, ada bukan kita katakan gusur semua. Ya namanya majlis sholawat kita ya masuk ya memusuhi sholawatan kan tidak mungkin kita doyan sholawatan. Cuma bagaimana caranya supaya memberi efek, bukan sekedar euforia ya, bukan sekedar hura-hura sesaat.
bunga Kanjeng Nabi, habis gitu habis. Tentu kan bukan itu yang kita harapkan. Kesenangan sesaat yang kadang tanpa kontrol. Ya. Niat sholawatan baik, tapi caranya juga harus baik kan. Nah, cukup niat yang baik, tapi cara yang baik. Kan gitu. Sholawatan yang betul, yang dengan adab, dengan takzim kepada Rasul macam mana. Nah, itu kan perlu digalakkan. Wallahu a'lam. Terakhir itu sudah kita bahas masalah kun fid dunya gharib. Abiru sabilin, hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, yang mana itu sebenarnya sudah kita bahas, tapi ada perlu pendalaman sedikit beberapa makna yang terkait dengan hadis itu. Meskipun sudah kita bahas pada pertemuan lalu. Jadi qala akhadha Rasulullah SAW biman kibayya atau biman kibi. Rasulullah SAW memegang pundakku, kata Abdullah bin Umar. Lalu beliau bersabda kepada saya, kata Abdullah bin Umar, kun fid dunya karena kau gharib. Jadilah kau Abdullah bin Umar di dunia seolah-olah kau orang asing. Namanya orang asing kan ini. Ini hadis merupakan pokok besar dalam urusan qasrul amal, qisarul amal, pendeknya angan-angan. Lawannya adalah penyakit tulul amal, panjang angan-angan, merasa bakal hidup terus di dunia sehingga lupa akan akhirat. Maka hadis ini itu seolah-olah memutus panjangnya angan-angan. Beliau dengan sabda beliau mengatakan, jadilah di dunia cuma seperti orang yang gharib, asing. Dia bakal kembali ke negeri kampung halamannya. Kan orang asing tidak mungkin terus lama-lama di situ. Seenak-enaknya kan lebih enak di negeri sendiri, kan begitu. Musafir masa mau terus musafir terus, kan tidak mungkin. Nah, jadilah kau di dunia ini seolah-olah kau orang asing. Ini hadis dasar dalam pendeknya angan-angan. Dan bahwasanya mukmin itu tidak seyogianya dia menjadikan dunia ini seolah seperti tempat tinggal dia selama-lamanya. Tidak pantas kalau dia mengaku beriman. Seperti seolah-olah dia ini orang yang musafir, yang berkemas-kemas siap-siap untuk pergi meninggalkan tempat musafirnya itu untuk kembali ke kampung halamannya. Dan bahkan bukan hanya Rasul yang berwasiat seperti ini. Maka dikatakan oleh para ulama, ittafaqat wasiyatul anbiya. Para nabi itu telah bersepakat untuk berwasiat seperti yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW ini tadi. Ya. Di sini diambil dari hadis ini, Rasulullah memegang pundak Sayyidina Abdullah bin Umar lalu memberi wejangan kun fid dunya. Ini diambil nasihat, bisa diambil dari sini adalah kita boleh atau dianjurkan untuk memulai menasihati orang tanpa diminta tanpa meminta kita untuk menasihati. Dan di antara hak muslim memang idastansohaka fansohu. Kalau dia minta nasihat padamu, maka nasihatilah dia. Tanpa meminta pun kita boleh memulai dengan nasihat. Seperti Rasulullah memulai nasihat kepada Abdullah bin Umar tanpa diminta oleh sahabatnya. Tadi beliau meminta, langsung mengucapkan nasihat. Kenapa? Karena harisun alaikum, sangat inginnya Rasulullah untuk kebaikan pada umatnya, sehingga terkadang beliau memberi nasihat tanpa diminta beliau SAW. Karena nasihat ini tentunya akan disampaikan oleh Abdullah bin Umar tidak hanya untuk Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, tapi akan disampaikan pada umat, untuk seluruh umatnya. Apa? Untuk meninggalkan dunia dan zuhud di dalamnya. Ya. Maka beruntung, kata para sufi, orang yang sudah meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkan dia. Artinya meninggalkan dunia dengan hatinya. Dunia meninggalkan dia tidak ngaruh, karena dia sudah meninggalkan dunia dengan hatinya. Sebelum dia meninggalkan dunia dalam arti mati. Makanya orang berat itu mati karena banyak sangkut pautnya di dunia ini. Jadi berat sekali. Tapi para solihin itu malah merindukan kematian. Kemudian dan tidak, wasiat ini juga bermakna agar kita tidak mengambil daripada dunia itu kecuali sekedar darurat saja yang untuk meminta atau untuk menjadi penolong kita menuju akhirat. Kita makan sekadarnya, berpakaian, sandang, pangan, papan untuk mendukung kita punya ibadah. Sebab begitu kan, seorang yang asing dia tidak mendapati sesuatu yang bisa menghibur dia. Dia kan merasa sendirian. Orang asing di negeri orang
merasa sendirian walaupun banyak orang, karena dia merasa sendirian, karena dia terasing. Maka ketika itu dia tidak ada tujuan kecuali harus keluar dari tempat yang asing itu kan gitu. Karena dia merasa terasing, tidak nyaman. Negeri orang kan paling enak kan di negeri sendiri gitu. Walaupun dirantau katanya ya, orang yang merantau paling enak di negeri sendiri, makanya mereka bela ini mudik dan sebagainya. Karena paling enak di negeri sendiri. Nah, itulah dunia ini bukan negeri kita. Asalnya kita ini kan bapak kita Adam di surga. Harusnya kita seperti orang asing, tapi kok kenapa menjadi kerasan ini? Ya. Kemudian begitu juga abiri sabilin, orang yang berlalu jalan, maksudnya lewat di satu jalan itu musafir. Sebab dia tidak ada hajat musafir itu kecuali dia hajatnya adalah pulang ke negerinya, kumpul dengan keluarganya. Itu hajatnya musafir. Maka berarti dia tidak mengambil di perjalanannya, tidak mengambil rumah, kebun, macam-macam yang memberatkan dia. Ya. Bahkan seandainya bisa terbang, dia terbang ke tempat kampung halamannya, seandainya dia bisa terbang. Makanya dalam satu nasihatnya Sayyidina Isa alaihissalam, dalam satu riwayat Israiliyat, itu menasihati pada Hawariyin, coba kau perhatikan, kata Nabi Isa, orang itu kalau mau pergi jauh, dia mau pergi bawa semua lemari itu semuanya dibawa, apa secukupnya yang bisa menyampaikan dia ke tempat tujuannya. Kata murid-muridnya, ya pasti ya Ruhullah, pasti mereka cuma mengambil secukupnya. Nah begitulah kamu menuju kepada akhir. Masa mau kau bawa semua ini? Ya kau ambil secukupnya untuk yang menunjangmu untuk pergi kepada akhirat. Seperti orang mau perjalanan jauh kan tak mungkin mau dibawa semua, tambah berat kan, tambah payah dia di perjalanan. Dia bawa yang secukupnya. Nah dari situ Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menasihati sekelompok dari sahabat beliau untuk supaya apa? Supaya bekal mereka dari dunia ini seperti orang yang bepergian itu saja. Yang perlu dia bawa, tidak perlu semua sak lemari dibawa. Tidak perlu. Ya secukupnya dia menyampaikan, pakaian secukupnya, bekal secukupnya, menyampaikan dia ke tempat tujuannya. Kenapa? Karena manusia ini diadakan di dunia ini untuk ujian, untuk ketaatan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa yang paling bagus amalnya, bukan paling tinggi jabatannya, bukan paling banyak hartanya, tapi paling bagus amalnya. Dan kalau maksiat ya dia terima hukuman. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami jadikan semua apa yang ada di muka bumi ini, di surat Kahfi itu katakan zinatan laha, sebagai perhiasan bagi bumi ini, bagi dunia ini. Alal ard zinatan laha, kami jadikan apa yang ada di atas itu linabluwahum, untuk menguji, supaya kami menguji mereka manusia ini, ayyuhum, siapa di antara mereka ahsanu amala, yang paling bagus amalnya. Maka semua daripada keadaan-keadaan yang sudah disebut tadi, seharusnya orang yang mencari akhirat itu harus memiliki kondisi batin seperti yang sudah disebut tadi itu, dan disebutkan oleh Rasul di dalam hadisnya, yaitu di dunia ini seolah-olah dia posisikan seperti orang yang asing atau abiri sabilin, orang yang berlalu jalan lewat di satu jalan yang akan pulang ke rumahnya. Nah, dari situ, dari perkataan Rasul, wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqulu idza amsayta fala tantazir subah. Dari sabda Rasul itu tadi, maka Sayyidina Abdullah bin Umar keluar ucapan beliau kepada para tabi'in menasihati generasi berikutnya. Idza amsayta fala tantazir subah. Kalau kau masuk waktu petang, jangan kau nanti pagi hari. Jangan kau tunggu pagi hari. Wa idza asbahta fala tantaziril masa. Maksudnya apa? Kalau sudah masuk petang, jangan kau tunda amal malam itu sampai besok pagi, yang bisa kau kerjakan malam ini. Sama, idza asbahta, kalau kau masuk waktu pagi, fala tantaziril masa, jangan kau tunda amal pagi hari sampai ke petang hari. Sebab setiap waktu ada amal yang khusus bagi orang yang mengatur waktunya. Setelah subuh sampai isyraq ngapain, isyraq duha ngapain, terus duhur asar ngapain. Itu ada waktu-waktu khusus. Maka jangan menunda amal
yang malam jadi kepada siang atau yang siang kepada malam. So, setiap waktu punya waktu dan amalan-amalan yang punya amalan-amalan yang khusus. Ya. Kemudian, so kalau sudah ditinggalkan, tidak mungkin meskipun bisa dikodok, akhirnya nggak sempurna karena kedesak dengan waktu yang berikutnya. Sedangkan waktu berikutnya ada amalan khusus, waktu yang tadi dia tinggalkan, dia harus kodok. Akhirnya kedesak waktunya. Ya. Kemudian innahu, ya, dikatakan betul tawakhud min siyatika 5 rodik. Ya, ambillah. Ya. Qulum innahu huwa. Inna qusul amal huwa zuhud. Ya, pendeknya angan-angan itulah hakikat daripada zuhud terhadap dunia, itu pendek angan-angan. Dikatakan oleh para ulama apa? Man tola amaluh sa'a amaluh. Man tola amaluhu pakai hamzah, siapa yang panjang amalu angan-angannya, sa'a amaluh, akan buruk amalnya. Orang kalau sudah merasa panjang angan-angan, amalnya buruk. Karena cenderung menunda amal besok. Ya, dia puaskan dulu. Masih muda saya, masih panjang lah. Saya umur berapa? Umur 20, 25, 30. Oh, nanti katanya Kanjeng Nabi kan umurnya, umpamanya Kanjeng Nabi itu 60, 70. Berarti saya masih kurang. Itu tulul amal. Sa'amaluh, maka amalnya akan buruk. Puas-puasin dulu lah. Puas-puasin tapi kan negatif. Na'udzubillah. Ya. Maka begitulah umat terdahulu pun rusak itu Bani Israil juga dan sebagainya karena panjangnya angan. Fatola alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Panjang atas mereka angan-angan itu sehingga keraslah hati mereka karena panjangnya angan-angan itu. Sebagaimana dalam surah Mujadilah. Ya. Allah bilang apa? Dzarhum yaqulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Dzarhum, biarkan mereka ya Muhammad yaqulu. Wis pancen angel tuturane kamu sudah bilangi mereka yo gak nurut, wis jarno wae. Dzarhum, biarkan mereka yaqulu, biar mereka makan, wa yatamatta'u, biar mereka bersenang-senang, wa yulhihimul amalu, biar membuat lalai mereka al-amalu akan panjangnya angan-angan mereka, fasawfa ya'lamun, pasti mereka nanti akan tahu akibat dari ulah mereka sendiri. Kala sawfa ta'lamun, maka kalian akan tahu nanti. Dan diriwayatkan dalam hadis yang lain, suatu kali Rasulullah SAW, dan hadis ini masyhur juga di Riyadhus Shalihin juga diriwayatkan oleh beliau Imam Nawawi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Khattan Nabi SAW khattan murabba'an. Nabi menggaris garis yang segi 4. Garis segi 4. Khattan fil wasat. Lalu Nabi menggaris garis yang ada di tengah. Di tengah segi 4 itu beliau tarik garis. Di tengah segi 4. Kemudian beliau khattan kharijan. Kemudian beliau tarik yang dari dalam tadi, yang ada di dalam segi 4 tadi, beliau tarik keluar daripada segi 4 itu, garis itu. Sebagian riwayat ini di Baqiul Gharqad, beliau habis ngubur jenazah, beliau kumpul di Baqi itu, beliau garis di tanah pakai tongkat beliau SAW dalam satu riwayat yang lain. Kemudian menggaris garis segi 4. Di dalam segi 4 itu beliau garis satu garis, yang garisnya tadi dikeluarkan kemudian oleh beliau dari batas segi 4 tadi. Garis yang dari dalam itu dikeluarkan ke batas segi. Kemudian khututon sigharon. Kemudian beliau juga menggaris lagi, kan ada garis tadi di tengah. Itu beliau garis tengah itu, motong ke garis tengah itu garis-garis yang banyak di dalam segi 4. Maka kemudian Rasul mengatakan hadal insan, garis yang ada di tengah tadi, di tengah segi 4 tadi, yang kemudian ditarik keluar tapi nggak sampai keluar, ini insan kata Rasul. Ini ibaratnya manusia. Wadaka amalo, dan ini angan-angannya manusia keluar dari. Ini ajalnya. Jadi angan-angannya lebih dari ajalnya. Ini manusia, ini ajalnya, batas garis segi 4 ini ajalnya. Ini angan-angannya keluar ke sana. Yang keluar. Itu angan-angannya. Kata Rasulullah SAW. Wa hadza amaluhu kharijul khat. Berhalal ajal bainahu wa bain amali. Sungguh telah menghalangi antara
Manusia dengan angan-angannya tadi apa? Ajalnya telah menghalangi itu. Ajalnya garis 4 tadi itu, segi 4 ajalnya. Batas waktu yang sudah ditentukan oleh Allah SWT. Ada ajalu muhitun be. Ini ajalnya mengelilingi si manusia tadi. Wadaka amalu kharijul khat. Ini angan-angannya. Wadal khututus sighar. Garis-garis yang kecil tadi yang memotong manusia tadi. Ini al-a'rad. Apa yang anyar yang datang kepada manusia. Daripada sakit, bepergian, sibuknya dia dengan safar, sibuknya bekerja. Ini a'rad. Apa yang datang kepada dia. Fa'in aqtaw hadha nahasyahu hadha. Kalau luput dari garis yang ini, dia akan kena garis yang ini. Luput dari sakit, dia akan sibuk. Luput dari sibuk, dia yang kecelakaan, yang kakinya, kepalanya cekot-cekot. Ya kan? Mau amal ada saja. Kemarin giliran sehat, giliran matang-matang. Ya Allah. Ya, wis matang-matang itu. Di kasur, baru. Ya. Mungkin dari Jawa Timur, malaikat, saking malaikat. Ingin nang diwai mas gitu. Nang diwai yang saiki baru matang-matang baru. Ini peringatan dari Rasulullah SAW untuk kita, untuk daripada penyakit panjang angan-angan tadi. Dan makanya dikatakan senantiasa hatinya manusia itu, hati manusia itu walaupun sepuh, hati manusia itu tetap muda dalam cinta dunia dan panjangnya angan tetap muda dalam cinta dunia. Urusan fulus tetap muda, tidak ada tuanya. Walaupun dia sudah tua. Satu kali bahkan Sayyidina Abdullah bin Umar pernah bangun rumah. Ya Allah, rumah dari bambu. Dari bambu. Rasul lewat. Apa itu wahai Abdullah bin Umar yang kau mau bangun? Ini khus itu rumah dari bambu. Ya Rasulullah. Rasul bilang apa, dikomentari oleh Rasul? Ma'arul amro illa aqra min dhalik. Saya tidak melihat perkaramu, ajalmu tidak lebih dekat dari kau bangun rumah ini. Bisa jadi belum habis ajal sudah datang. Itu pada rumah dari bambu. Terus kita mau cuma Allah. Kono isi kurangnya kadang gitu. Fakhudh min sihatika li maradik. Maka ambillah dari sehatmu untuk waktu sakitmu. Maksudnya waktu sehat akan ditulis. Kan dalam riwayat Bukhari, orang kalau sehatnya dia amal, terus tiba-tiba sakit, ditulis seperti amalnya ketika sehat. Lah kalau sehatnya nggak ngapa-ngapain, mau apa yang mau ditulis, kan gitu. Terus agar min hayatika li mautik, ambillah dari hidupmu untuk kematianmu. Itu. Ya. Hanya dikatakan akan datang nanti naumun tawil, tidur yang panjang di bawah tanah. Ya, maka itu nanti bagaimana persiapan kita? Ya. Irtanim khumsan qabla khumsin. Itu sudah masyhur hadis itu, apa namanya, pergunakanlah yang 5 sebelum datang yang 5. Syababaka qabla haramik. Ini masa mudamu sebelum masa rentamu. Musihataka qabla saqamika qabla sukmika. Masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Wa ghinaka qabla faqrik. Masa kayamu sebelum datang fakirmu. Faraghuka qabla syughlik. Waktu luangmu sebelum datang sibukmu. Hayataka qabla mautik. Waktu hidupmu sebelum datang kematianmu. Dan dikatakan bajiru bil amali fitanan kakito ilal mudlim. Bersegeralah beramal sebelum datang fitnah yang bertubi-tubi sudah gelapnya malam. Hanya merepotkan kita untuk beramal sebelum datang fitnah macam-macam yang merusak iman kita. Amallah sebelum datang fitnah sudah gelapnya malam. Dikatakan dalam riwayat Tirmidzi, "Man mayitin yamutu la nadima." Tidak ada satu mayit pun yang meninggal kecuali dia menyesal. Maka tanya sahabat, "Ya Rasulullah, menyesal karena apa ya Rasul?" In kana muhsinan, kalau dia orang baik, dia juga menyesal. Coba saya lebih panjang lagi, saya bisa menambah kebaikan saya, amal saya. Kalau dia jelek, naudzubillah. Ayakan Ustaz Taban, coba dia tobat. Kasih telat. Ya. Allahu a'lam. Kullu yaumin ya'ishul mu'min ghanimah. Kata sahabat seorang tabi'in Sa'id bin Jubair mengatakan, setiap hari yang orang itu masih hidup, bangun di hari itu ibarat pampasan perang atau satu harta yang paling berharga adalah hari di mana dia bangun masih dalam keadaan hidup. Itu artinya. Rawal Bukhari. Jadi dikatakan ana yaumun jadid wa li amalika syahid, setiap hari itu berseru.
saya adalah hari yang baru, saya akan jadi saksi bagi amalmu. Pergunakan sebelum saya sudah habis, saya tidak akan kembali lagi, kata hari tadi. Ya, ini apa? Malam Senin, ya bukan malam Senin yang lalu, beda, walaupun namanya toh sama malam Senin. Rawahul Bukhari. Allah alam, mudah-mudahan kita ya. Akib kalamakum. Hah? Akib kalamakum. Amin. Oh ya. Ya, no. Allah alam bisawab. Ini tadi Habib Muhammad bahas tentang majelis ini. Ada